Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-69. Buka pintunya. Sebuah teriakan keras terdengar dari luar. Sally dibuat terkejut bukan main. Ia semakin ketakutan dan menyembunyikan diri di samping lemari. Aku tahu kau ada di dalam, Nona Sally. Aku minta kerjasamanya agar kami tidak perlu melakukan kekerasan padamu. Suara lantang itu semakin membuat tubuh Sally bergetar ketakutan. Ia tampak panik dengan wajah seputih kapas. Sesekali pandangan matanya tertuju pada pintu yang masih tertutup rapat. Dari mana mereka tahu keberadaannya di tempat ini? Buka atau kami dobrak pintu ini, Sally. Terdengar lagi teriakan dari luar sana. Sally menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau tertangkap oleh mereka. Raditya pasti akan berbuat kejam padanya. Ia masih ingin hidup. Sally menangis tertahan dengan menutup kedua mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Sally, buka pintunya. Kali ini orang-orang itu tak lagi segan untuk menendang pintu kamar. Terdengar beberapa penghuni kontrakan menghampiri. Tetapi kemudian suara mereka hilang seolah berhasil diintimidasi. Sally celingukan mencari tempat persembunyian, tetapi ruangan itu terlalu kecil dan nyaris tak ada tempat untuk bersembunyi. Sally kebingungan sendiri. Akhirnya ia hanya bisa tetap tergugu di pojok ruangan di samping lemari kecil. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari Sally. Para pengawal suruhan Raditya pun akhirnya hilang kesabaran dan menendang pintu itu dengan keras. BRAK. Suara keras dari pintu yang dipaksa dibuka terdengar memekakan telinga. Sally yang tengah meringkuk di pojokan terkejut saat melihat dua orang masuk ke dalam kontrakan kecil itu. Mau apa kalian? Sally mengangkat wajah yang dipenuhi air mata dan ketakutan. Ikut kami sekarang juga, seru salah satu dari pria bertubuh jangkung itu. Tidak mau. Jangan sentuh aku. Sally meronta saat kedua lelaki bertubuh besar itu menyeret lengannya dan memaksanya untuk berdiri. Tuan Raditya mencarimu dari kemarin. Kau harus ikut dengan kami untuk menemuinya, ucap salah satu dari pria itu. Rasa takut semakin menguasai Sally. Mendengar nama Raditya saja sudah membuatnya ketar-ketir. Ayo cepat, kita tidak punya waktu lagi. Bawa dia keluar sekarang. Tidak. Jangan. Aku mohon kasihanilah aku. Lepaskanlah aku kali ini. Aku bisa mati jika bertemu dengan Raditya. Sally memelas. Itu bukan urusan kami. Lagi pula nasibmu sama sekali bukan urusan kami. Para pengawal itu menyeret tubuh Sally keluar dari ruangan kecil yang telah menjadi tempat tinggal Sally beberapa hari terakhir ini. Tak ada yang berani menolong Sally meskipun beberapa orang penghuni kontrakan menyaksikan Sally digelandang dari kamar kontrakan kecil itu. Semua takut pada dua pria berwajah sangar yang kini menyeret Sally dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil jeep. Ayo cepat jalan. Tuan Raditya pasti sudah menunggu kita. Pria dengan berwok tebal di pipinya itu menyuruh sang sopir segera menjalankan mobilnya. Mobil tersebut melesat menuju kediaman Raditya. Sementara itu, Sally hanya bisa pasrah dan terdiam karena sadar kalau dirinya tidak akan bisa melawan dua orang pria bertubuh besar yang kini mengapit tubuhnya hingga nyaris tak bisa bergerak sama sekali. Mobil terus melesat melewati jalanan kecil yang lebih mirip dengan sebuah gang. Terdapat rumah-rumah kumuh di sisi kiri dan kanannya. Ada banyak anak kecil berlarian hingga membuat mobil harus beberapa kali mengerem mendadak karena seorang anak yang tiba-tiba melintas di tengah jalan. Brengsek kalian. Cari mati ya. Pria yang mengemudi mobil itu menggerutu mengeluarkan sumpah serapahnya pada anak-anak yang terus saja berlarian tanpa tahu bahaya. Sally mengagumkan bibirnya. Selain sangar, ternyata pria-pria ini sepertinya sangat kasar dan kejam. Hal itu semakin membuat nyali Sally menciut. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah yang letaknya agar jauh dari pemukim warga sekitar. Rumah ini lebih besar dari rumah di sekitar yang hanya berupa petakan kecil. Sang sopir mematikan mesin mobilnya.
disusul oleh dua orang pria yang mengapit Sally yang juga mulai turun dari dalam mobil. "Ayo turun Sally, kita sudah sampai," mereka berteriak. Sally celingukan. Apakah Raditya sekarang tinggal di sini? Tapi mana mungkin Raditya mau tinggal di tempat dengan lingkungan seperti ini? Sally menepis pikirannya sendiri. Tetapi sesaat kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan Raditya dari dalam rumah tersebut. Kedua pupil mata Sally melebar melihat sosok Raditya yang muncul bersamaan dengan ibunya. Jadi benar Raditya dan Nyonya Rosita tinggal di rumah seperti ini? "Bos, ini wanita yang dimaksudkan?" tanya pria yang mencengkram lengan Sally dengan kuat. "Iya benar. Bawa dia masuk." Raditya memberi perintah dengan tatapan tajam tertuju pada Sally. "Wanita jalang, akhirnya kau tertangkap juga." Suara Nyonya Rosita yang penuh kemarahan terdengar. Ia sempat menjambak rambut Sally saat wanita itu lewat di depannya. Jantung Sally berdebar hebat. Ia tidak tahu apa yang akan mereka berdua lakukan padanya. Yang jelas mereka berdua sepertinya menyimpan dendam yang sangat besar pada dirinya. Sally dibawa masuk ke sebuah kamar yang pengap. Bahkan kamar tersebut tidak punya jendela sama sekali. Tangan dan kaki Sally kemudian diikat dengan tali yang sangat kuat. Hingga semakin Sally meronta, maka ikatan itu justru akan semakin kencang mengikatnya dan membuat tangan dan kakinya berdarah. "Lepaskan aku!" teriak Sally dengan histeris. Namun tak ada satupun yang peduli. Mereka seperti tidak mendengar suara Sally dan malah mengacuhkannya. "Bagus, kalian telah mengerjakan tugas dengan baik." Raditya memuji orang-orang suruhannya itu. "Semoga puas dengan kinerja kami, Bos. Kalau seandainya nanti tenaga kami dibutuhkan lagi, maka jangan sungkan untuk menghubungi kami lagi. Kami siap melakukan tugas apapun," ucap salah satu pria yang mungkin ketua dari geng mereka. "Oke, akan aku hubungi kalian jika aku butuh bantuan." Raditya mengangguk. "Kalau begitu kami pamit dulu, Bos." "Oke." Raditya mempersilakan tamunya untuk pulang. "Mau kita apakan wanita ini?" tanya Nyonya Rosita setelah orang suruhan Raditya pergi. "Menurut Mama enaknya diapain dulu?" Raditya menyeringai. "Tikus kecil, beraninya kau membuat kami seperti ini?" jerit Nyonya Rosita yang sudah sangat marah itu. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi Sally. "Ah!" Sally merasakan panas dan perih di pipinya. Namun ia sama sekali tidak bisa melawan Nyonya Rosita yang kini menarik kerah bajunya. "Kau lihat apa yang telah kau lakukan pada kami, Sally? Beraninya kau mencari masalah dengan kami." Nyonya Rosita semakin kalap dan menjambak rambut Sally dengan kencang hingga kepala Sally mendongak ke atas. "Kalian pantas mendapatkan semua ini. Kalian adalah manusia-manusia tamak berhati iblis." Sally mendengkus. "Apa kau bilang?" Kedua mata Nyonya Rosita membeliak besar. Ia tidak percaya Sally berani mengumpatnya seperti itu. "Kalian adalah manusia-manusia munafik. Kalian jahat." Sally semakin berani meskipun bibirnya bergetar saat mengatakan hal itu. "Sally, apa mulutmu ingin aku robek?" Nyonya Rosita terlihat semakin marah hingga urat-urat di keningnya tercetak jelas. Napasnya pun terlihat naik turun dengan begitu cepat. "Raditya, kau dengar apa yang dia katakan kan?" Nyonya Rosita melirik ke arah Raditya. Pria yang dari tadi hanya terdiam kini ikut berjongkok di depan Sally. "Wanita jalang, apa kau benar-benar ingin?" Raditya mencengkram rahang Sally dengan kencang hingga terasa kuku Raditya seolah akan menembus kulit pipinya. Sally meringis menahan nyeri di pipi dan kepalanya. Ia menatap penuh kebencian pada ibu dan anak yang sama-sama bejat ini. "Sebaiknya kita apakan dia, Dik?" Nyonya Rosita mengalihkan pandangannya pada Raditya. "Aku ingin dia biar dia merasakan sakit yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya." Raditya menyeringai. Nyonya Rosita tersenyum smirk. Sepertinya dia setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Raditya. Kedua orang itu memang sama-sama iblis berwujud manusia.
Tubuh Sally bergetar mendengarnya. Rasa takut kembali muncul. Menyesal ia telah membuat kedua orang itu marah besar. Entah apa yang akan mereka lakukan padanya. Sally hanya bisa berdoa agar ada seseorang yang menyelamatkan dirinya dari dua orang yang sakit jiwa ini. Ayo Ma, kita tinggalkan dia di kamar yang pengap ini. Biarkan saja tikus dan kecoa yang menemaninya malam ini. Raditya berdiri dan tersenyum penuh kemenangan. Sampai jumpa besok Sally. Kita akan bersenang-senang lagi esok. Nyonya Rosita melepaskan jambakannya dan berdiri mengikuti Raditya. Lalu keduanya pergi membiarkan Sally dalam kamar gelap itu seorang diri. Sally merinding. Kamar itu begitu gelap karena memang tidak ada celah sedikit pun. Sally terisak. Dalam keadaan seperti ini, ia jadi teringat kedua orang tuanya di kampung. Seandainya ia langsung pulang mungkin ia akan selamat dan tak harus mengalami hal seperti ini. Ayah, Ibu, maafkan Sally. Lelehan air mata tak bisa lagi dibendung. Kesedihan tak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Kini ia hanya bisa pasrah pada nasib. Entahlah apakah ia masih bisa melihat hari esok atau tidak. Rian tengah melakukan meeting dengan tim audit. Wajahnya terlihat sangat serius. Jadi kalian yakin kalau penggelapan dana itu dilakukan oleh Raditya? Tanya Rian. Menurut bukti yang ada memang Pak Raditya pelakunya, dan ada beberapa staf keuangan yang juga terlibat di dalamnya. Oke, kumpulkan semua buktinya dan akan aku serahkan kepada Pak Abhian. Rian memberi perintah. Orang-orang itu kemudian mengumpulkan semua bukti yang mereka temukan dan menyerahkannya kepada Rian. Terima kasih atas kerja keras kalian. Bukti ini akan aku serahkan kepada Pak Abhian biar semua masalah ini secepatnya bisa terselesaikan. Aku harap kalian menjaga rahasia ini, jangan sampai ada orang yang tahu. Ucap Rian. Baik Pak, kami akan menjaga rahasia ini. Rian kemudian membawa berkas tersebut untuk diserahkan kepada Abhian yang kini sedang berada di dalam ruangannya. Tok tok tok. Rian mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam ruangan Abhian. Masuk. Terdengar suara Abhian. Rian segera membuka pintu dan terlihat Abhian sedang sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimana Rian? Abhian segera menghentikan pekerjaannya saat tahu Rian masuk dengan membawa sebuah berkas. Pak, kami telah berhasil mengumpulkan bukti. Ucap Rian sembari menyodorkan berkas yang ia bawa pada Abhian. Apa benar Raditya pelakunya? Tanya Abhian. Untuk sementara dugaan kami memang mengarah ke arah Pak Raditya beserta beberapa orang staf di bagian keuangan. Kurang aja. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Kedua tangan Abhian mengepal kuat. Rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka sama sekali kalau Raditya tega melakukan hal tersebut. Aku akan melaporkan hal ini pada pihak yang berwajib. Aku ingin Raditya mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Geram Raditya. Setuju Pak. Hubungi pengacara kita. Baik. Rian segera melakukan perintah dari atasannya itu. Bersambung.